Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat maghrib Masjid Fathul Huda Pondok Jati Sidoarjo dan Bolo Arek Surabaya. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah bersyukur kita masih digerakkan ke masjid untuk sholat fardu berjamaah. Dan alhamdulillah bersyukur juga kita masih bisa duduk bermajelis. Berarti antum semua ini dipilih oleh Allah. Kenapa? Rasul Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan dia kemana? Ke masjid fardu berjamaah. Kemana? Ke majelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan duduk di masjid seperti ini bukan sembarang duduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, man tawaddu'a fa ahsanal wudu wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilah wa idza qa'ada maghfirallahu. Orang yang wudhu sempurna kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat fardu berjamaah, setiap langkah kakinya rahmat yang Allah limpahkan untuk dia. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya adalah duduk yang mendapat ampunan dosa. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma iqamata fil masjid, duduk seperti apa di masjid yang dapat ampunan dosa? Jangan-jangan cuma duduk di teras selfie. Apa itu yang dapat ampunan dosa? Nah, duduk sebagaimana man idza qa'ada minas sujudikum, duduk kalian di antara dua sujud, berarti di saat kita sholat maka bacaannya Rabbik firli. Summa, kemudian waman idza qa'ada fil majlis, Allah berikan kepada mereka-mereka yang duduk bermajelis. Ini sekarang kita duduk apa? Bermajelis. Makanya penceramah nggak mau berdiri karena yang duduk. Ya. Atau mau dicoba di Fathul Huda, yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri, mau? Maka duduk kita ini duduk yang mendapat ampunan dosa. Bersyukurlah kita, apalagi dibacakan Quran dan hadis. Idza quriyal Qur'ana wal hadisa fi baitullah aw buyutakum innahum malaikati sama tadafil majlis. Ketika dibacakan Quran dan hadis, malaikat Allah datang berkumpul duduk bersama yang bermajelis, mendoakan yang bermajelis dan memohonkan ampunan bagi yang bermajelis. Ini yang menyebabkan doa kita, doa malaikat ini dikabulkan Allah, kita diampuni dosa. Sebab kalau yang berdoa malaikat itu tidak cuma mantap tapi mantab. Ya, kalau kita ini ya mungkin masih tertunda doa, tapi kalau yang doa malaikat kita diampuni. Ya. Nah, oleh karena itu Bolo Arek TV dan jamaah sholat maghrib, insyaallah sholat isya Masjid Fathul Huda, saya ambil kajian kita petang hari ini dari Sahih Muslim nomor hadis 120, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahbirni amal ila afdalu. Rasul, tunjukkan kami amal yang paling afdol. Rasul mengatakan salasu mangkuna fiha, ada tiga hal kata Rasul. Yang pertama adalah wa iqamasul lil waqti, mendirikan sholat itu di awal waktu, di awal ya di awal. Aqimus sholat lil waqtiha, mendirikan sholatnya itu di awal waktu, bukan tepat waktu ya. Kalau tepat waktu begini, sepakat jumhur ulama mensepakati antara adzan duhur sampai menjelang adzannya asar itu waktu duhur, betul? Jadi kalau
kapan berakhirnya duhur? Sebelum terdengar adzan asar. Nanti kalau kita tanya kapan berakhirnya asar? Sebelum terdengar adzan maghrib. Nah ini tepat waktu semua. Waktunya tepat, memang iya. Tapi hadis Rasul itu adalah aqimis sholata li waqtiha. Mereka-mereka yang mendirikan sholatnya di awal waktu, bukan tepat waktu. Maka orang-orang yang mendirikan sholat di awal waktu, fa'idha kullu rahmatillahi fa'idha mafirullahu kullu yaum. Satu hari itu dosa dia diampuni oleh Allah dan dia dirahmati dalam satu hari itu. Kalau sholatnya di awal waktu. Makanya bukan tepat waktu. Kalau tepat waktu antara asar sama maghrib itu, ini semua waktunya asar sebelum terdengar adzan maghrib. Maka sehingga banyak orang yang akhirnya pakai metode sholatnya sarib. Asar dipepet maghrib. Nah oleh karena itu maka bukan ini yang dimaksud Rasul. Rasul mengatakan iqamah shalah lil waqtiha, di awal waktu, bukan tepat waktu. Kalau tepat waktu tepat saja sebelum berkumandang adzan maghrib. Dan apa nikmatnya kalau kita mau sholat tadi, sehingga itu menjadi amalan yang paling utama. Saya ambil lagi dari Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Awwalu yusabbihi min abdihi biyaumal qiyamah sholat. Fa khairu sairu amalihi, wa fasadat sairu amalihi." Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu urusan sholat. Maka ketika seseorang sholatnya baik dan dia punya sholat, baru dia dihisab. Baru amalan diperhitungkan. Wa fasadat khairu amalihi. Tapi kalau dia tidak punya sholat atau tidak mendirikan sholat, tidak ada hisab. Langsung dikeruk kemana? Neraka. Jadi kalau jenengan malas nunggu hisab, gak usah sholat. Nanti langsung dikeruk masuk neraka. Dan di sana itu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi termasuk bolo arek TV yang di rumah ini, ya, sholat ke masjid itu rame-rame. Jangan cuma nonton di TV aja, ya. Jadi ikut penuhi masjid itu. Jadi kalau pas waktu-waktunya sholat, hadiri. Adzan berkumandang, hadiri. Tepatkan pada awal-awal waktu. Nah. Apa nikmatnya sholat berjamaah? Itu nanti di masjid. Nih, kalau sudah sholat berjamaah pahalanya berapa? Berapa? 27. Kalau sendirian, naik ke tompo, ya. Naik ke tompo hilang kan? Gitu. Nah, maka masih mending sholat berjamaah. Nah, lihat nikmatnya sholat berjamaah. Kalau ini sholat yang dilaksanakan dengan imamnya jahar, berarti subuh, maghrib, isya. Nanti kita bahas sendiri. Saat imamnya sir, duhur dan asar. Ini kita bahas yang jahar dulu. Saat subuh, maghrib, isya. Perhatikan baik-baik nih. Ju'ilat imam liu'tama bih. Fa'idha kabaro fakabiru. Fa'idha qara'a fa'ansitu. Rasul bersabda, imam itu panutan makmum. Kalau imam sudah takbir, fakabiru. Segera kamu takbir, kata Rasul. Jadi jangan buleti. Imamnya sudah takbir, semua sudah takbir. Ono sing ngene siji. Gak sido maneh. Gak sido. Jare sebelah, iki lapo kok gak sido? Mendolimi tetangganya itu, ya. Langsung segera takbir. Ya. Nah, kemudian Rasulullah tadi mengatakan wa idza kabara fakir fa idza qara'a fa'ansit. Begitu imam baca Quran, diam, dengarkan. Kenapa? Innahu qiraatul imam lahu qiraatun. Karena bacaan imam itu adalah bacaanmu juga. Jelas Rasul katakan, innahu qiraatul imam lahu qiraatun. Karena bacaan imam itu bacaanmu juga. Lalu perintah Rasul apa? Ida imam qalu. Manakala imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yuhibbukumullah. Maka kalau kamu menjawab imam tadi, kata Rasul, maghdubi aladdallin dijawab amin, maka apa yang kau minta sebelum masuk ke masjid dikabulkan Allah. Pertanyaan saya sekarang, pernahkah bolo arek TV termasuk jamaah sini, kalau sebelum ke masjid sholat berjamaah itu minta sesuatu? Ada? Enggak, arek mau budal mergo krungu adzan itu lah.
Padahal Rasul tegas mengatakan, kalau kamu mau berangkat ke masjid, fasta'in billah, mintalah sesuatu kepada Allah. Fasta'in billah, minta. Nanti kalau kita minta pada Allah, terus kita jawab amin tadi, lihat sabda Rasul. Ida imam qalu maghdubi alaihi waladhdallin faqulu amin yuhibbukumullah. Makanya kalau imam waladhdallin jawab amin. Waladhdallin mengeneng. Jadi malaikat jawaban, bro. Iki doamu itu dikabulkan. Itu Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang Bukhari Muslim, lihat. Ida imam qalu maghdubi alaihi waladhdallin faqulu amin. Walat tatminu malaikati sama ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa yang menjawab aminnya imam bersama dengan malaikat yang ikut serta di alam ini semua yang bersama-sama kita, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dosa kita hari itu 0. Diampuni Allah. Ini nikmatnya sholat berjamaah yang imamnya jahar. Sudah berapa ampunan? 2 rakaat kan bunyi subuh 2. Waladhdallin 2 kali dibaca. Rakaat 1, rakaat 2. Ada 2 permohonan yang terkabulkan dan ada ampunan dosa. Tambah lagi Rasul mengatakan, ida imam qalu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Nah, maka kalau imam itu sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, jangan diulangi. Ada orang, sami Allahu liman hamidah, dia ulang lagi. Sami Allah, rugi. Tegas Rasul mengatakan, ida imam qalu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Jadi jawab, Rabbana lakal hamd. Enggak usah banter-banter seperti di Saudi. Rabbana walakal hamd, enggak usah, secukupnya aja. Rabbana. Buwanter wedok sisan. Jadi sing mana? Bojone sapa rek bunga-bunga saja. Secukupnya saja. Rabbana lakal hamd. Jadi sholat itu bunyi, ada suara. Karena ada 3 rukun besar dalam sholat kata Rasul. Rukun kauli, ucapan. Rukun fi'li, gerakan. Rukun kolbi, kekusukan hati. Nah kalau antum cuman begini sholatnya, ini nutup nih. Jangan salah loh. Allah tanya ke malaikatnya, ya malaikati, ada kulu amalan minal abdi. Ngapain hambaku? Dijawab sama malaikat, senam ya Allah. Enggak ada suara nih. Sholat itu bersuara. Sendirian berbunyi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bunyi. Sami Allah. Rabbana. Bunyi. Bukan mengingkem doa ya. Catatannya senam nanti. Senam rukuk dan senam sujud. Ya. Nah, jadi rukun ini dibunyikan semua. Nah, ada berapa jawaban sudah? Ada 4 jawaban. Karena di rakaat pertama ada menjawab Al-Fatihah dan Rabbana lakal hamd. Di rakaat kedua menjawab amin dari Al-Fatihah dan Rabbana lakal hamd. Sudah berapa? Masya Allah. Nah, untuk yang Isya dan Maghrib ada tambahan kan? Itidalnya di rakaat ketiga sama nanti kita Isya nanti setelah ini ada tambahan 4 kali untuk Rabbana lakal hamd. Ya, ada 4 kali. Masya Allah. Sudah luar biasa. Dan itu kalau kita lakukan ma'idakul malaikati. Sama kata Rasul, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah jadi jawabnya itu tidak sama. Makanya imam yang baik itu mendahulukan gerakan. Jangan ucapan. Ini ada imam nih. Yang benar tuh gini. Berdiri dulu dia. Baru dia bilang sami Allahu liman hamidah. Jamaah dengar sami Allahu liman hamidah pasti dia Rabbana lakal hamd. Nah kalau imamnya tuh belum berdiri cuma muni sami Allahu liman hamidah belum berdiri, makmum belakang berdiri. Lu imamnya turun, balik mana kabeh. Sementara mendahului imam itu, ya, mendahului imam, bola arek TV tahu nggak? Mendahului imam itu berapa? Masya Allah, dosanya 40, arba'in, dosanya 40. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Tekor bro, imam gak diwedi sampai tekor. Nah oleh karena itu jangan sampai tekor. Nah maka amalan paling utama adalah mendirikan sholat. Jadi jangan sampai kita tidak sholat. Dan sholatlah kata Rasul, iqamis sholat liwaktiha. Sholatlah kalian liwaktiha dalam waktu-waktu yang awal. Jadi jangan ditunda-tunda. Mulailah dari sekarang kita mencoba untuk sholat-sholat di awal waktu. Karena janji Allah keberkahan menyertai kita sepanjang hari itu. Dan kemudahan Allah berikan sepanjang hari itu. Dan ampunan dosa Allah jaminkan sepanjang hari itu. Bagi orang-orang yang iqamas sholat lil waktiha. Yang sholatnya
di awal waktu. Amalan yang kedua, birril walidain. Birril walidain. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Ustadz, imam kita nih, bacakan surat 17 ayat 23. Nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tuh, jadi kalau orang tua kita ada di pemeliharaan kita, jelas Rabbuna wa ta'ala mengingatkan pada kita untuk tidak mengucapkan "ah", ya. Mengucapkan aja nggak boleh. Maka Rabbuna wa ta'ala mengatakan dalam hadisnya, au killamuha fala taqulu lakumal uff. Jadi jangan kamu membentaknya. Kemudian apa? Wala tanharhuma, jangan kok keras bicaranya atau membentaknya. Tapi apa? Wakul lahuma kaulan karima, ucapkan dengan kelembutan dan kebaikan. Ini ada satu cerita, true story. Saya tuh besuk kerabat yang sedang sakit di sebuah rumah sakit. Kemudian yang berkunjung banyak, saking banyaknya yang berkunjung, sampai penuh ruangan. Pusing saya keluar. Saya keluar, kebetulan rumah sakit tersebut ada sangkar burung besar. Ada kolamnya, ada burung-burungnya di dalam. Nah, saya duduk di situ, bangkunya panjang, ada dua, satu di sini, satu di depan sini. Saya duduk nih sambil ngeliat itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua, kisaran usia 85-an lah ke atas. Didorong suster, sebelah kursi roda ini lelaki mungkin kisaran 40 tahun, pakai HP itu tidak berhenti, ngomong terus, ini ngomong lagi, ini ngomong. Nah susternya waktu nolong terus bilang susternya, Pak sampai di sini, oh iya sus, pakai bahasa Jawa lagi, iya sus, tekek kono, ini bapak ini duduk sandal nih, duduk kelompen nih bapak yang tekek kono coba. Yesus tekek kono, coba. Jadi susternya nanya di sini Pak. Ah Yesus, tekek kono, bapaknya tekek kono, kelompen deh. Yaudah, jadi tekek kono taruh situ. Itu sandal pantas taruh situ. Udah masih telepon. Saya udah mulai nggak simpati sama orang. Mau saya tegur tapi tiba-tiba bapaknya nanya ke anaknya. Nak, dia panggil namanya itu. Nak, saya lupa namanya. Tommy, Tony atau Ton. Nak gitu. Iku apa iku? Gini jawabnya. Endi. Iku manuk Pak, manuk. Ngomong lagi tuh. Habis ngomong ditanya lagi, "Nah, iku lho apa?" "Manuk, Pak. Kau terus manuk." Bapaknya tanya lagi yang ketiga, "Manuk apa?" Blekok, Masya Allah langsung. Coba bapaknya dibentak, dipendelii. Terus bapaknya bilang, "Nah, kamu kecil," pakai bahasa Jawa itu ya, "kamu kecil itu diajak bapak jalan-jalan, kamu tanya burung merpati, ping 10 tak jawab. Sekarang bapak tanya 3 kali kamu bentak. Wah ini kesempatan saya berdiri. Saya bilang langsung, Mas maaf ya, saya orang Islam, saya tidak tahu agama sampean apa. Rasul saya Muhammad SAW, saya gitu kan, mengatakan hadda kurbi bil walidain fa umuhu summa abahu. Walaupun bapak itu urutan keempat, urutan pertama siapa? Urutan kedua yang dihormati, urutan yang ketiga baru bapak. Kalau sampai bapak, dan Rasul mengatakan ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah itu tergantung juga ridho orang tua. Kalau sampai bapak sampai itu sakit hati dan marah, antum hidupnya itu bisa sengsara. Mintalah maaf, segitu kan. Baru dimatikan Pak, baru dipatahin ikat mau gak mati-mati ya. Terus gini bapak sepurane nangis, bapak melok nangis, lah saya rodok gembeng timbangan melok nangis ngalih aku gitu. Oh aku yang nangisan ini. Masya Allah, coba sampai sebegitunya. Dan ini kerjaan iblis dan bala tentaranya tidak pernah berhenti menjadikan anak bisa durhaka sama orang tua. Sebaliknya, Ustadz, bukakan surat 31
ayat 15. 31:15 itu berarti Luqman. Ini sekarang orang tua kepada anak. Kalau tadi anak kepada orang tua. Sekarang orang tua kepada anak, peringatan baik-baik ya. Nih bolo arek TV juga di rumah buka itu apa? Luqman ayat 15. Silakan. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, bimalai salah kabih. Jangan kau sekutukan aku dengan apa-apa. Wa ilmiu wala tu'tiumuha. Apalagi mereka memerintah kamu seperti itu sedangkan kamu tidak punya ilmunya. Jangan. Artinya orang tua pun juga sama. Iblis juga bisa. Nih ada lagi ilustrasi nih, true story juga nih. Suami istri punya anak 2. Laki-laki semua, dua-duanya laki-laki nih. Anak yang pertama ini pinter banget, IQ-nya 111. Anak yang kedua ini gak sepatio pinter, ono dableke betik sisan gitu. Yang anak pertama ini saking pinternya tadi sama bapaknya, anaknya ini disiapkan ke kedokteran. Ini yang sharing bapaknya. Saya tanya kenapa waktu itu kok dipilih kedokteran? Bilang bapaknya, sebab Ustadz, dokter tuh enak, stetoskop tuh nemplek tok ini. Berapa dok? 200 ngono nemplek tok ini. Jadi ini anak disiap tuh jadi mesin pencetak uang ini, ya. Udah disiapkan bapaknya. Otak bapaknya tuh dua duit aja nih, ya. Nah anak yang kedua karena rodok dablek, betik blebes gak sepatio pinter, kamu pondok pesantren. Lah emang pondok pesantren ini penjara anak dablek apa? Akhirnya apa yang terjadi? Anak pertama ke kedokteran, anak kedua pondok pesantren. Selisih anak kedua ini cuma 1,5 tahun. Al-Muhim, alhasil apa yang terjadi setelah mereka dewasa, sama-sama menikah. Anak pertama rumahnya 500 meter persegi, tingkat 2. Itu bapaknya anak yang kedua yang pondok pesantren 9 kali 6. Kontrak sih San. Kamarnya cuma 2. Nah, apa yang terjadi? Kunjungan orang tua ke anak pertama. Belum sampai rumah Pak, baru di depan sudah tahu anaknya. Belum masuk pagar udah tahu bapak ibunya datang. Kenapa? CCTV. Ya? Langsung ambil duit, 1 gepok 10 juta. Begitu masuk ke dalam, langsung bapak ibu ini ada uang untuk bapak ibu 10 juta. Itu supir siap, itu pembantu mau diberitakan apa saja. Sudah silahkan, saya harus berangkat. Plus. Anak kedua dikunjungi, dodok, gak ngerti kan CCTV ya. dodok, begitu dibuka, bapak ibu salim. Yang tadi duit keluar, kalau ini salim, ya, sak mantunya salim. Terus si anaknya yang kedua bilang ke istrinya, siapkan urusan dalam, aku keluar belanja ke warung. Anaknya yang nomor 2 keluar ke warung, membelikan kesukaan ayah ibunya semasa dia masih hidup bersama orang tuanya, disiapkan semua. Kira-kira kalau punya 2 contoh seperti ini anak kita nginep yang di nomor berapa? Alah, kalau asene kamarnya mek loro. Temenan tak? Tapi semua saya tanya mesti milih yang nomor 2. Kenapa? Yang nomor 2 ini punya ilmu namanya bibiril walidain. Ilmu berbakti kepada orang tua. Ini yang menjadikan kesejahteraan, kemudahan, keberkahan kita mencapai surga Allah itu dengan birrul walidain. Nah, apa yang salah dalam cerita ini? Gak ada yang salah, cuman ada kekurangan yang diganjal oleh iblis dan bala tentaranya. Di sisi mana? Ketika bapaknya tidak melakukan sendiri uswah, petunjuk contoh dalam beragama ini, sehingga si anak pertama yang diserahkan di kampus, apalagi kampus itu pendidikan agama itu dulu 3 semester, terus turun 2. Saya kira gak ono. Tambah parah kan berarti pendidikan agama gak ada. Dulu masih ada 3 SKS. 3 SKS semester pendek. Jadi 2 SKS. Sekarang katanya gak ada. Gak tahu bener enggak? Masya Allah. Berarti apa nih yang bisa kita ambil sini ya? Jadi Bolo Arek TV yang kita ambil di sini adalah ketika kita ini harus memberikan uswah. Perhatikan surat 33 ayat 21. Lihat Rasul Muhammad SAW. Bagaimana Allah firmankan di sana.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Silakan Ustaz. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tuh, jadi di sini ada kekurangan dari Rasul adalah ketika tidak memberikan contoh atau tidak memberikan pembelajaran. Kalau memang kita sibuk karena tugas-tugas nafkah, kepentingan untuk anak-anak kita, istri, itu nanti kan bisa panggil ustadz, anak dingajikan, datangkan ustadz, atau anak dikirim ke tempat-tempat di mana ada TPQ atau apa pendidikan-pendidikan agama. Itu maknanya di sini. Bukan berarti anak Islam nggak boleh jadi dokter. Jadilah dokter yang madani, yang islami. Jadi profesor sekalipun silakan. Tapi yang memahami betul din, ilmu agama Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti mampu untuk membawakan tadi yang pertama iqamah lil waqtiha, kemudian birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir nanti setelah itu kita bisa diskusi. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Salatu ma kunna fiha afdalul. Jadi ada 3 amalan yang paling afdal. Yang pertama tadi apa? Bukan tepat waktu, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain atau ilmu berbakti kepada orang tua, ya. Nah, bagi anak laki-laki, hadda kullu rajulun ma kullu ummuha. Anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi bukan berarti semua gaji kasihkan ibunya. Terus bojone wedok megap-megap, mangap-mangap sana. Bukan juga. Itu dolim. Yang benar bagaimana? Mensisihkan, dikhususkan untuk ibunya. Katakanlah gaji 10 juta, kasih ibunya 1 juta. Dipakai tidak dipakai ibunya serahkan. Ini maknanya. Nanti ketika butuh baru dibantu lagi. Kalau bisa ditabung ibunya silakan ditabung. Bukan 10 juta kasihkan semua. Apalagi yang wanita istrinya kerja. Banyak terjadi nih kasus karena istrinya kerja malah nggak dikasih karena kamu sudah kerja. Dolim, nggak boleh. Yakhairu rajul minan nisa. Laki-laki dilebihkan oleh Allah untuk punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Lihat surat At-Tahrim di surat 66 ayat yang ke-6. Habis diri pribadi, kemudian siapa? Keluarga, ahli. Ahli itu istri dan anak-anak. Kalau ke atas itu nazab. Jadi ahli itu turun. Maka kalimatnya Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi Bola Arek TV juga demikian halnya. Kalau ketika kita kepada orang tua, perhatikan baik-baik ya. Anak laki-laki milik ibunya, tapi bukan berarti semua diserahkan pada ibunya. Itu dolim kalau sampai ini. Makanya sampai kadang terjadi hubungan yang sangat harmonis antara menantu dan ibu. Saya pernah datang pengajian, baru jalan, belum masuk ke ruang utama, baru lewat sudah dengar cerita. Loh Mbak, mau rotong mbok kon poso sing wedok. Iya, jarno cek cepet nang budal. Muni ngono, cek akrabe gitu loh. Apa ngomelan gitu. Masya Allah. Nah, dalam Islam nggak ada mertua ya, tidak ada mertua. Jadi dalam Islam itu mertua itu ya orang tua kita. Maka itulah indahnya Islam. Islam tidak ada mertua. Jadi bapaknya suami, ibunya suami, orang tua kita. Bapak ibunya istri itu orang tua kita. Makanya di Islam tidak ada father in law, mother in law, ya Eropa itu. Father in law, mother in law. Di dalam Islam itu semua adalah walid, orang tua kita. Nah, oleh karena itu maka berbakti kepada orang tua ini sangat mulia sebagai amalan yang kedua. Yang ketiga jihad fisabilillah. Apakah berarti kita sekarang harus berhenti bekerja, terus ngambil pedang, bawa panah atau bawa M16, terus budal ke Palestina ngeber? Bukan juga. Fisabilillah banyak. Yang paling gampang fisabilillah contoh di Al-Huda, Fathul Huda, contoh paling gampang kalau Jumatan itu lewat kota infak. Nah, fisabilillah itu gini, set langsung gini. Yang enggak fisabilillah begitu mau cedek etok turu. Taruh di lirik wis liwat durung kota. Lewat melek. Wis gak fisabilillah belas. Nah, jadi fisabilillah bukan hanya untuk terus bawa senjata perang. Bukan. Ya, infak sedekah kita untuk kepentingan masjid ini fisabilillah. Kita urus semua untuk fisabilillah. Dan apapun kita bisa lakukan adalah fisabilillah. Sampai memindahkan duri di tengah jalan kalau ada duri atau pecahan kaca. Ini kalau sampai kena mobil banyak sobek atau kena anak-anak bisa luka. Mereka yang mau sholat bisa terhalang, dipindahkan fisabilillah. Banyak fisabilillah.
Tidak hanya harus perang. Sampai-sampai yang ngurus masjid ini, pengurus masjid takmir, itu fisabilillah. Dia untuk urusan agama Allah. Ya, para ustadz, para guru ngaji, itu semua fisabilillah. Maka orang-orang yang berjuang bukan dalam peperangan itu harus tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Itu semua fisabilillah. Maka orang-orang yang mau meluangkan segala sesuatu. Lihat sabda Rasulullah SAW. Al-muslim akul muslim, setiap muslim saudara muslim yang lain. Layat limuhu wa layuslimuhu. Jangan kau dolimi saudaramu. Dan jangan kau biarkan tanpa pertolongan. Fisabilillah. Mangkana hajati akihi fajatili kurbata ilaihi hajatihi. Siapa yang membantu memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah urusi hajat dia. Waman farroja muslimah kurbata farrojal kurbata ilaihi biyaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Waman satara muslimah kurbata satara kurbata ilaihi biyaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia. Ini, maka ini fisabilillah. Dan masih banyak lagi fisabilillah. Mengingatkan teman dengan hak dan sesuai dengan ketentuan kaidah syar'i. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Ini pun fisabilillah. Banyak sekali fisabilillah. Tidak harus kita perang atau ngebom sana sini nembak, bukan seperti itu. Jadi fisabilillah adalah semua perjuangan yang untuk agama Allah. Dan lihat janji Allah. Ustadz bukakan surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surloha yang sukum yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tuh, jadi kalau kita ngurusi agama Allah, kita utamakan, nanti urusan kita tuh Allah yang mencukupkan. Semua Allah yang akan mengaturnya. Allah yang akan melengkapi semuanya. Ya. Itulah orang-orang yang fisabilillah. Mudah-mudahan jamaah Fathul Huda yang hadir di ini dan juga Bolo Arek TV yang mengikuti siaran ini, kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bisa melaksanakan 3 amalan tersebut, yakni iqamatus shalah li waqtiha, dia sholatnya tepat waktu. Kemudian yang kedua birrul walidain, dia bisa berbakti dengan baik pada orang tuanya sesuai dengan kaidah Quran dan Sunnah. Yang ketiga bisa fisabilillah. Mudah-mudahan sehingga kita semua nanti mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu ini kita diskusi. Silakan. Tafadhol Abi. Iya. Silakan. Tadi yang baru disampaikan apa ayat itu tadi, barang siapa menolong agama Allah, ya, Allah akan menolong. Allah akan menolong urusan dia. Iya, ya. Dan apa itu tadi negakkan. Yusabit aqdamakum, mengukuhkan kedudukannya. Ya, ya, ya. Terus pertanyaan saya, menolong agama Allah itu gimana sih? Tayyib. Menolong agama Allah itu seperti apa? Muadzin. Muadzin itu menolong agama Allah enggak? Adan. Bayangkan kalau dia cangkruk tunggu-tunggu ngopi gak muli-muli nangkono. Orang-orang yang mengandalkan adan gak adan-adan, ngerti-ngerti loh kok is maghrib. Muadzine karambol sama minum kopi. Yo. Malah kadang mentemune tambah parah kan. Hancur ini. Nah, jadi menolong agama Allah, muadzin pun itu fisabilillah. Dia mengumandangkan adzan itu menolong agama Allah. Jadi kemudian takmir, menyiapkan mulai dari karpet, walaupun ini semua kan dari jamaah, kembali untuk jamaah. Ada, kalau nggak ada takmir siapa yang monoton seperti ini? Coba siapa? Nggak ada kan? Ini nih yang dikatakan intan sulayan sukum, menolong urusan agama Allah, maka urusanmu aku urusi. Ya alladzina amanu intan surloha. Siapa yang memudahkan urusan agama Allah? Intan surloha. Contoh lagi, pasang speaker, pasang ini semua, ini menolong agama Allah. Bayangkan kalau zaman sekarang nggak pakai ini, belakang itu ini, tahu film Charlie Chaplin?
Podo khotibin. Ngono ana suarane, sing mburi tambang ini. Ya, turu kabeh sak masjid. Jadi menolong agama Allah itu banyak sekali Abi. Ya, di masjid aja dari beberapa sudut itu semua menolong agama Allah. Terus kalau ada teman kita yang kita tahu sedang keliru atau salah, kita dekati, diingatkan, fisabilillah, banyak sekali fisabilillah. Terjawab Abi? Yang mana? Oh iya, terus kita tolong. Iya, masuk fisabilillah itu. Termasuk menolong agama Allah. Karena apa? Ustaz buka surat 971 nih. 971. Al-mu'min wa mu'minatu ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar warhamahullah. Tuh. Ini termasuk 971. Jadi kita termasuk di ayat ini kalau menolong. Nih. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang ditolong maupun yang menolong dirahmati semua. Ini banyak sekali. Ada lagi? Yang lain? Tanya di luar tema kita pun boleh. Artinya di luar 3 amalan utama ini pun boleh. Nggak ada. Ya. Sekarang semua pakai gini ya. Corona di mana-mana sudah. Orang Islam gak usah takut corona. Wa ufawidu amri ilallah, serahkan pada Allah. Bukan takabur. Yang kena corona itu kan yang nggak beres-beres. Kalau orang beres-beres tidak akan mungkin Allah sakiti. Nggak jalan. Untuk ini kaitan dengan birrul walidain, Ustaz. Kadang di rumah tangga itu kan ada pilihan. Kadang kita dihadapkan pada pilihan antara lebih mendahulukan orang tua atau istri dan anak. Syukur-syukur bisa kedua-duanya. Tapi sering dihadapkan pada dua pilihan. Saya sering dengar itu seperti itu. Nah kalau seperti itu solusinya gimana, Ustaz? Baik. Kalau kita lihat di surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, itu kan setelah dirinya istri dan anaknya lebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum baru wa ahlikum nar. Maka anak-anak lengkapkan dulu baru ke orang tua. Tapi kalau urgensi orang tua didahulukan. Urgensi, misalnya orang tua jatuh harus ke rumah sakit, ya jangan ngurusin anak dulu lah sama istri. Kasih pengertian mereka ini, berangkatkan dulu, amankan dulu. Nanti setelah itu baru berbagi. Dan orang-orang yang seperti ini, kemudian surat 40 ayat 44 menyerahkan urusan kepada Allah, wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Nanti Allah yang akan mencukupkan semuanya. Selama kita totalitas pada Allah, Allah juga totalitas. Lihat ketika Rasul membonceng Ibnu Abbas di atas ontanya, ya gulam katanya, ini u'alimuka kalimah. Gulam, aku ajari kamu, anak muda, tak ajari kamu satu kalimat yang luar biasa. Apa? Ifadilloha yafatka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah pada Allah. Luar biasa kalimat Rasulullah. Maka sama Allah itu jangan ragu-ragu. Loh sama Allah gini, ya Allah, kalau boleh ya Allah. Dijawab Allah, enggak boleh. Kalau sama Allah kok kalau? Jangan kalau, minta saja. Ya Allah, kalau engkau ridho. Kalau gak yakin nih, gak ridho aku, kata Allah. Minta saja gak apa-apa. Minta dari A sampai Z. Boleh. Paling yang komentar malaikat, cake ini lesnya buat jaluk ini. Kalau ndak minta itu sombong. Ini minta loh, ya. Dah adzan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Dan ini yang bisa sampaikan juga untuk Bolo Arek TV. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah petunjuk, hidayah, inayah dan pertolongan, sehingga semua amalan soleh kita, amal ibadah kita sesuai Quran dan Sunnah, sehingga kita jadikan hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Ustadz Bangun Samudra, saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi. Jamaahnya banyak yang menyukai, saya sendiri juga menyukai, dan background beliau sendiri itu juga sangat mendukung ketertarikan jamaah untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari beliau. Sebenarnya semuanya juga bagus-bagus untuk untuk penceramahnya. Nah, kemudian salah satunya itu yang menjadi favorit di sini itu dari Ustadz Dr. Muhammad Yahya. Tapi yang lain juga ya bagus-bagus juga, karena memang di sini kan penggemarnya kan rata-rata jamaahnya banyak. Saya kira juga ya, mungkin ini favorit dan gitu aja. Alhamdulillah, hampir semua kajian di Fathul Huda sejak 2 bulan kemarin saya mengikuti, mulai dari ba'da subuh, ba'da maghrib, mengena semua di hati, dan intinya kita ingin terus mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari kajian-kajian di Masjid Fathul Huda ini.